Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Akibat cuaca ekstrim, pendakian Gunung Rinjani ditutup pertanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2023. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani secara resmi mengumumkan pendakian Gunung Rinjani ditutup sementara mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2023. Penutupan pendakian dilakukan akibat cuaca ekstrim yang melanda Pulau Lombok dan potensi cuaca ekstrim berdasarkan informasi dari BMKG. Selain masalah keselamatan, penutupan pendakian juga dilakukan dalam rangka pemulihan ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memasang kamera pengintai dan menempatkan petugas di 6 jalur pendakian, termasuk Sembalun, untuk memantau adanya pendaki yang mencoba masuk selama penutupan. Taman Nasional Gunung Rinjani sudah mengeluarkan pengumuman ke publik bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani khususnya pendakian di 6 jalur dan 3 destinasi air terjun ditutup mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023. Pertimbangannya apa itu? Jadi pertimbangannya ada 2 hal. Yang pertama pemulihan ekosistem, kemudian yang kedua cuaca yang ekstrim. Jadi pertimbangannya ada 2 hal itu, tentang keselamatan dan tentang pemulihan ekosistem. Terus sampai kapan ditutupnya? Sampai tanggal 31 Maret 2023. Selain pendakian Rinjani, destinasi wisata alam non-pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani berupa objek wisata air terjun turut ditutup, terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2022 sampai 31 Maret 2023. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, dari informasi lainnya pemirsa, anugerah karya jurnalistik televisi tingkat SMA SMK se-Kabupaten Sumbawa Barat diapresiasi para pelajar dan pemerintah daerah setempat. Anugerah karya jurnalistik televisi bagi insan pelajar tingkat SMA sederajat ini diadakan oleh Ikatan Jurnalistik Televisi NTB, Koordinator Wilayah Sumbawa Barat dengan tujuan untuk menggali potensi anak muda di bidang karya jurnalistik. Lalu di akhir tahun kita melakukan pelatihan karya jurnalis televisi bagi siswa SMA dan SMK se-Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, pada saat itu Pak Bupati hadir, beliau membuka dan atas inisiasi beliau bahwa kegiatan tersebut tidak harus berakhir di situ saja. Perlu buat adik-adik kita yang ada di SMA SMK setelah mendapatkan pelatihan jurnalistik, mereka harus hasilnya dilombakan. Dengan waktu pembukaan pembekalan anak-anak jurnalis ini akan berlanjut sampai dengan penganugerahan kompetisi. Tapi ternyata memang luar biasa jadi. Ya, ya minta foto itu ya saya memang sangat banyak kegiatan tahu. Jadi saya pikir awal tahun yang baik kita memulai. Bupati berharap karya jurnalistik televisi ke depannya dapat terus diadakan dengan skala dan cakupan lebih luas. Sementara juara pada karya jurnalistik televisi tingkat SMA SMK tahun 2023 kali ini, juara 1 diraih SMA 1 Sekongkang, juara 2 SMA 2 Taliwang, dan juara 3 SMK 2 Taliwang. Sedangkan untuk kategori presenter terbaik putri diraih siswa SMA 1 Sekongkang dan presenter terbaik putra diraih siswa SMA 2 Taliwang. Dari Sumbawa Barat, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda ingin menikmati sensasi berziarah sambil berwisata air terjun, maka Anda harus mengunjungi air terjun Gunung Janggut, di mana berwisata sambil ziarah makam ini, kedua sensasi hanya bisa dinikmati di kawasan utara Pulau Lombok. Air terjun Gunung Janggut salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain keindahan dan panorama alam yang cukup menakjubkan, objek wisata Gunung Janggut ini juga terbilang unik.
Keindahan air terjun ini tidak kalah dengan Benang Stukel maupun Benang Kelambu karena letaknya juga tidak jauh dari Benang Stukel. Para wisatawan yang menikmati liburan di objek wisata Gunung Janggot tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan ziarah makam di atas air terjun. Makam tersebut oleh warga sekitar diyakini merupakan seorang wali asal Mekah yang pernah berdakwah di Lombok sehingga dianggap makam keramat. Bagi pengunjung yang ingin langsung mandi di air terjun, pengunjung akan menuruni anak tangga yang terbuat dari kayu yang dibuat permanen untuk bisa sampai di bawah kolam air terjun tersebut. Kami sedang merancang lokasi ini sebagai dengan tema kelompok. Jadi sasaran kami pasarnya adalah kelompok-kelompok seperti SD, SMP, SMA, misalnya satu kelas dengan paket-paket tersendiri. Wisata edukasi juga ya? Bisa menjadi wisata, makanya itu menjadi paket nanti. Untuk bisa sampai di air terjun Gunung Janggot, pengunjung cukup menggunakan sepeda motor menuju jurusan air terjun Benang Stukel. Lihat papan nama yang terpampang di sebelah kanan masjid terakhir menuju air terjun Benang Stukel, kemudian belok kanan atau bisa langsung menanyakan kepada warga setempat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.